Salah satu kreator di Facebook ini mendapatkan gaji sebesar 15 juta per bulan. Nah, kita akan membahas bagaimana cara ataupun kreator dari konten ataupun channel ini bisa menghasilkan gaji sebesar 15 juta per bulan. Itu adalah salah satu gaji paling tinggi yang sangat luar biasa dalam satu bulan untuk mengonten di dunia Facebook. Tentunya konten-konten yang dibuat adalah konten yang simple, yang cocok buat emak-emak yang ada di rumah ya. Jadi simak terus video ini, jangan sampai di skip. Kita akan ngebahas ataupun kita akan ngebedah bagaimana cara mengedit dan tipe jenis konten yang dibuat oleh kreator ini sehingga bisa menghasilkan uang sebesar 15 juta per bulannya. Oke, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk teman-teman untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain dapat mengikuti dan mengetahui informasi yang bermanfaat ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke cara ataupun kita akan melihat ataupun membedah konten-konten yang dibuat oleh channel ini. Nah, di sini saya tidak akan menyepil ataupun memperlihatkan nama akun dari konten kreator ini karena nantinya ditakutkan banyak yang mencari dari akun ini dan bisa melihat secara sekejap, nantinya bisa mempengaruhi dari kinerja dari akun konten kreator ini teman-teman. Oke teman-teman, inilah salah satu konten kreator yang bisa menghasilkan uang sebesar 15 juta per bulannya. Di sini kita akan membedah dan menganalisis bagaimana cara ataupun kinerja dan tipe konten dari konten kreator ini membuat konten-konten di Facebook, dan sehingga kalian para emak-emak ya, sesuai dengan judulnya ataupun thumbnail di video ini, emak-emak bisa mengikuti ataupun meniru dari jenis konten yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman, di sini adalah salah satu konten kreator emak-emak yang memiliki viewers ataupun penonton yang banyak teman-teman. Di sini kalian bisa melihatnya dari setiap video yang diupload oleh konten kreator ini, cukup banyak penonton yang menonton dari video-video yang dibuatnya ya. Jadi nggak ada video yang sedikit penontonnya. Jadi secara visual kita bisa lihat dari penonton ini adalah penonton yang dinamis untuk jumlah penontonnya. Nah, di sini kita akan ngebahas atau membedah bagaimana sih bisa konten seperti ini bisa menghasilkan uang sebesar itu dan penonton yang cukup lumayan banyak ya. Jadi kita akan membedah di video-video tersebut. Nah, kalau kita bisa lihat secara visual teman-teman, di sini adalah konten kreator yang dimana konten ini adalah konten emak-emak yang mengonten di setiap harinya. Istilahnya dia mengonten day in my life dengan durasi yang cukup sedikit, dengan durasi 5 detik teman-teman. Nah, dari durasi ini video yang kakak-kakak ataupun konten kreator ini buat nantinya akan bisa lebih efisien dan lebih simpel teman-teman. Jadi ini salah satu cocok ya, sangat cocok untuk para emak-emak. Bagi kalian emak-emak yang masih bingung untuk mengonten seperti apa, kalian bisa menirukan konten kreator ini. Oke, kita akan coba melihat salah satu konten kreator ataupun video yang diupload dari kakak ini. Oke teman-teman, di sini bisa lihat teman-teman ya, kita salah satu mengambil contoh dari konten kreator ini teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwasanya video yang dibuat oleh kakak ini adalah sebesar ataupun durasinya sebanyak 5 detik saja teman-teman. Jadi tidak cukup panjang dan ini adalah salah satu durasi yang paling sedikit dan paling kecil. Nah, kenapa dari video-video yang durasinya sedikit dan sangat pendek bisa menghasilkan dolar yang cukup besar teman-teman, sehingga bisa sebulannya itu bisa menghasilkan 15 juta per bulan. Nah, kita akan membedah satu persatu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yang pertama ya, ketika kalian membuat video dengan durasi pendek, itu ketika nanti penonton yang menonton video kalian itu dia akan selalu terulang-ulang ataupun diulang-ulang terus. Jadi ketika kalian membuat video selama 5 detik ataupun lebih dari 5 detik ataupun kurang dari 5 detik, itu nantinya video itu nggak akan bisa di skip, istilahnya dia akan selalu berulang-ulang. Jadi ketika kamu menonton, video tersebut akan terus diputar secara berulang-ulang. Nah, di situ secara otomatis untuk penonton yang menonton video itu akan banyak teman-teman, karena di situ kita menonton berulang-ulang. Nah, yang kedua, apakah dari aspek dari video yang dibuat itu apakah sudah bagus bang?
sehingga bisa menghasilkan ataupun view yang nonton video tersebut sudah banyak. Nah, di sini ada dua aspek teman ataupun dua poin yang mungkin kita bisa ambil dari pembedahan dari video ini. Yang pertama, untuk video ataupun jenis video yang dibuat ini adalah video keseharian, aktivitas emak-emak sehari-hari yang mungkin biasa dilakukan oleh para emak-emak di seluruh Indonesia. Jadi bagi kalian emak-emak ini pasti ataupun sudah pasti kalian ataupun emak-emak ini pasti setiap harinya akan menjalankan aktivitasnya sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah. Nah, di situ kalian bisa membuat video day in life ataupun video-video keseharian kalian, bisa itu baik mencuci baju, memasak, terus jalan-jalan, keluar kompleks beli sayuran. Nah, di situ aspeknya cukup sangat kompleks ya untuk jenis konten video keseharian. Jadi di situ kalian bisa merekam dengan berbagai sudut ataupun aktivitas yang sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Nah, itu aspek yang pertama. Lalu aspek yang kedua itu kalian bisa lihat di sini adalah caption, teman-teman. Nah, caption ini adalah salah satu aspek yang sangat penting juga ketika kita membuat video, karena ketika kita membuat video dan kita mencantumkan sebuah caption, nantinya itu akan menjadi nilai tambah dan nilai kekuatan ataupun poin ataupun PowerPoint yang bisa menjadi daya tarik untuk penonton kita sebagai penonton yang menonton di video-video kita. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, nah kita bisa membaca dari caption di sini. Kayaknya ini alasan suamiku aja nyuruh aku nyuci di kali karena dia tahu kalau aku mau kondangan setempat mantan. Nah, di sini adalah salah satu caption yang membahas ataupun membahas seputar dunia suami istri, selain dunia keluarga ataupun rumah tangga. Nah, di sini kalian bisa mengambil topik tentang rumah tangga kalian dengan konten-konten ataupun video-video yang selaras dengan keseharian kalian. Nah, kenapa video-video kayak gini tuh bisa rame? Karena kebanyakan konten kreator Facebook itu dia adalah ibu-ibu ya teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, ketika kalian membuat konten yang relate dengan keadaan para emak-emak ataupun keluarga yang kalian buat, itu nantinya akan sejalan ataupun berhubungan. Jadi orang-orang ataupun para konten kreator yang ibu-ibu ataupun penonton yang memang sesuai menonton dengan di Facebook itu nantinya akan sesuai, akan merasa bahwasan ini adalah kehidupan yang nyata di kehidupan saya. Jadi itu adalah menjadi nilai tambah ataupun mungkin sebuah keselarasan dalam sebuah ide konten. Jadi saya ulangi lagi, ketika kalian membuat video ini itu cukup sesuai untuk audiens ya, para emak-emak. Karena sebagian besar dari konten kreator ataupun pengguna Facebook profesional itu adalah emak-emak dan bapak-bapak, yang dimana di situ adalah ruang lingkup dari keluarga. Jadi seperti itu. Jadi aspek pertama yaitu video keseharian kalian, terus yang aspek kedua adalah caption yang kalian cantumkan di video tersebut. Nah, terus bagaimana cara mengedit dari caption tersebut? Nah, ada dua cara teman-teman untuk bisa mengedit dari caption tersebut. Yang pertama, kalian bisa langsung lewat video reels ataupun video di-upload di Facebooknya. Lalu yang kedua, kalian bisa langsung saja ke aplikasi CapCut. Nah, mengupload video di Facebook, jadi tanpa kalian menggunakan aplikasi tambahan. Jadi caranya gampang sekali. Seperti kalian biasanya kalian biasanya untuk bisa mengupload video, lalu di sini kalian bisa ya, di sini kalian bisa mengupload video yang kalian sudah buat. Oke teman-teman, nah di sini adalah salah satu video keseharian saya yang dimana di sini saya sudah menentukan ataupun membuat videonya. Lalu yang mungkin harus saya lakukan ataupun teman-teman lakukan, yang pertama yaitu kalian ubah dulu ataupun kalian kurangi dulu terkait durasi tentang video ini. Nah, di sini kalian bisa ngebuat durasi dari video ini adalah di bawah 5 detik teman-teman. Jadi seperti ini, langsung kalian pisahkan saja. Lalu sisanya kalian bisa hapus saja teman-teman. Kalian hapus. Nah, di sini sudah langsung durasinya berubah menjadi 4,8 detik saja. Nah, yang kedua itu kalian harus cari ataupun kalian harus buat caption yang menarik sesuai ataupun caption yang sesuai dengan keseharian yang ada di dunia rumah tangga. Jadi kalian bisa cari di Google ataupun di TikTok ataupun referensi caption yang lainnya ya. Jadi kalian bisa cari caption yang sesuai ataupun yang relate tentang kehidupan berumah tangga ataupun caption-caption yang menarik untuk bisa menarik penonton, khususnya audiens emak-emak seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu
Yang selanjutnya kalian bisa langsung saja berikan caption. Nah, setelah kalian berikan caption dan durasi yang sudah kalian edit, lalu kalian bisa tambahkan musik yang terhindar dari hak cipta, teman-teman. Jadi kalian harus bisa menggunakan musik yang minim pelanggaran dari hak cipta ataupun klaim hak cipta. Jadi kalian harus hati-hati terhadap musik ini. Nah, lalu ketika sudah mendapat musik, kalian langsung saja bisa menambahkan ataupun menambahkan hashtag tagar di video tersebut sesuai dengan keseharian Anda, sesuai dengan aktivitas yang kalian lakukan di rumah, teman-teman. Bisa seperti hashtag keseharian di rumah ataupun hashtag emak-emak santai gitu, seperti itu terserah kalian, teman-teman. Nah, ketika sudah, langsung kalian bisa upload saja. Nah, tapi jangan lupa ya, teman, aspek yang selanjutnya yaitu adalah konsisten. Ketika kalian membuat video, kalian harus konsisten dalam pembuatan ataupun penguploadan di setiap harinya. Jadi untuk pertama kali kalian membuat video itu nantinya tidak akan ramai videonya. Nah, nanti kedepannya ketika kalian konsisten, nantinya video tersebut akan berkembang dan bisa direkomendasikan oleh pihak Facebook. Jadi kuncinya konten kalian harus sama dan akan terus berlanjut, ataupun konten-konten yang kalian buat itu akan terus berlanjut kedepannya sehingga akan terus berkembang di dunia Facebook, sehingga nantinya kalian bisa mendapatkan penghasilan yang cukup luar biasa. Tentunya kalian harus bisa memenuhi persyaratan monetisasi dari pihak Facebook. Nah, mungkin cukup sekian ide konten emak-emak yang dibayar 15 juta. Ini reels ya, ini reels saya cari ataupun saya contohkan ataupun saya lihat di Facebook langsung, di konten kreator Facebook. Jadi ini tanpa setting dan kalian bisa lakukan di konten-konten kalian. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.